Jom. Itu si Nana kenapa ya minggu kemarin gak ikut gotong royong? Masa hari ini gak ikut gotong royong juga sih? Iya, Sombong kan? Iya. Sombong banget. Pasti nanti alasannya pasti males. Pasti males juga. Cuman males kan? Mana sih tuh Nana? Udah, kita lanjut yuk. Ayo. Sore juga. Ada yang baru kelihatan nih. Kemarin kemana aja gotong royong tuh gak ikut sih, males kali ya. Iya. Saya kemarin lagi sakit, jadinya nggak bisa bantu kalian buat gotong royong. Alah, cuman alasan, paling juga males ya kan. Iya. Ya udah lanjut. Ya udah bantuin. Oke, kalian pasti udah lihat kan video atau cuplikan atau contoh yang udah aku buat sebelumnya. Nah, dalam psikologi sosial, video atau cuplikan atau contoh yang aku buat itu adalah bias atribusi, atau lebih khususnya bisa disebut dengan fundamental attribution error. Kenapa demikian? Maaf ya aku typo. Kenapa demikian? Karena dalam video itu, aku ulangin sedikit ya, karena di video itu dalam sebuah kampung itu setiap minggunya pasti ada kegiatan gotong royong bersama. Dan satu minggu si Nana ini nggak ikut, dan si Hadi dan si Ijung ini nggak tahu alasan Nana kenapa nggak ikut. Dan mereka ngejudge si Nana ini, kenapa Nana ini nggak ikut, pasti sombong, gak mau bergaul, gak mau bersosialisasi, dan malas atau apa. Mereka itu ngejudge si Nana ini. Kenapa disebut dengan fundamental attribution error? Karena dalam pembahasan bias atribusi itu, kita itu cenderung menyalahkan kepribadian orang lain tanpa kita tahu apa yang sebenarnya terjadi pada si Nana atau terjadi pada seseorang itu, dan kita harus mengetahui apa latar belakang mereka, kenapa mereka tidak ikut, dan pada akhirnya kalian tahu kan, lihat video kan tadi, dan di akhir video itu si Nana menjelaskan bahwa dia nggak bisa ikut karena dia sakit. Nah, di sanalah kenapa disebut atribusi sosial, karena kita itu lebih cenderung ngejudge orang terlebih dahulu tanpa kita tahu bahwa apa yang terjadi dengan seseorang itu. Jadi untuk kalian jangan pernah ngejudge orang terlebih dahulu, atau jangan pernah menilai dari luarnya saja tanpa kita ketahui, tanpa kita telusuri ke masalah-masalah ataupun apa yang latar belakangi dia ini menjadi seperti ini. Oke, lanjut ke video selanjutnya ya. Pergi sendiri sih. Kita ajakin main yuk, ayo. Ayo main sama kami. Tidak mau. Loh, kenapa nggak mau? Ayo. Mau sendiri. Kok dia mau sendiri sih? Kita ajakin main lagi yuk. Ayo. Ada dia lagi. Ayo kita ajak. Ayo. Ayo temenan sama kami. Asik loh. Ayo. Ayo. Dari sini hingga sampai saat ini menjadi kenangan yang berarti. Oke, setelah kalian lihat contoh yang kedua yang aku tayangin ke kalian tadi, bagaimana menurut kalian? Nah, jadi menurut teori pembelajaran sosial dari Bandura ini, itu tuh termasuk sikap seseorang bisa berubah melalui pengamatan terhadap orang lain, atau yang bisa disebut dengan modeling. Yang dimana bisa kalian lihat dari video sebelumnya itu, yang dimana seseorang itu lebih terbiasa sendiri dan nyaman dengan kesendirian. Tetapi ada dua temannya ini yang mau mengajak dia main. Yang pertama-tama kan dia nggak mau karena udah terbiasa sendiri katanya. Tapi
temennya ini terus menerus mengajak si Ijum ini untuk main bareng karena Ijum ini juga melihat keasikan mereka bermain. Jadi Ijum ini mau diajak main bersama. Ini mana setelah dan akhirnya pada endingnya kalian lihat mereka bermain atau bercerita atau berbahagia bersama-sama atau berteman bersama-sama di akhir video itu. Jadi dari teori ini kita bisa lihat bahwa kebiasaan sendiri yang kita bawa, yang kita anggap itu adalah jati diri kita sendiri, kita mendapatkan kenyamanan dari itu. Dan saat kita melihat contoh atau kebiasaan dari orang lain, maka kita terbiasa melihatnya, kita terbiasa dengan hal-hal baru, maka kita akan juga akan mulai belajar untuk terbuka dan menerima hal-hal baru, dan akhirnya kita bisa memulai kebiasaan yang baru yang tentunya juga baik untuk diri kita dan orang lain. Adek, kamu ngapain? Jadi tidak. Kok muka kamu pucat banget sih? Ya, lagi sakit ya? Udah kakak ambarin ya tolongnya ya. Udah kamu Oke, setelah kalian lihat tayangan video yang aku kasih tadi, video yang ketiga, maaf aku lupa ya. Dari tayangan video yang ketiga tadi bagaimana? Nah, jadi secara psikologi sosial, video itu menurut teori empati altruisme dari Baston, yang dimana orang itu menolong bukan karena ingin imbalan, tetapi karena merasa empati kepada penderitaan orang lain. Nah, jadi di video di sana itu kan ada seorang adik-adik yang perumpamaannya mengangkat galon karena bekerja atau membantu orang tuanya, dan dia itu sedang sakit. Jadi kakak-kakak yang dalam video itu membantu dengan ikhlas karena kasihan melihat penderitaan ataupun karena kan adiknya juga sedang sakit, jadi kakaknya itu membantu. Nah, pada teori empati altruisme dari Baston ini bukan membantu karena ingin mendapatkan uang atau mendapatkan imbalan apapun, tetapi karena kita itu melihat penderitaan orang lain dan timbullah rasa empati dari hati, jiwa, dan pikiran kita. Jadi kita langsung bertindak tanpa memikirkan kita akan dibalas dengan apa, kita akan mendapatkan apa setelah kita membantu. Jadi kita dalam artian kita tuh membantu dengan ikhlas tanpa meminta imbalan sedikit pun. Oke, jadi lanjut video selanjutnya. Ih, kalau mulu. Jangan kayak gitu, itu kan cuman game. Ya deh, ya. Itu dong, kan cuma main game. Oke, bagaimana setelah kalian melihat tayangan atau video ataupun contoh yang aku berikan di nomor 4, bagaimana pendapat kalian tentang video tersebut? Nah, jadi ini itu termasuk ke dalam agresi, atau ini tuh termasuk ke dalam teori frustasi agresi, yang dimana yang menyatakan bahwa frustasi atau kegagalan bisa memicu perilaku yang agresif. Yap, betul sekali. Kenapa demikian? Karena kalian udah lihat kan di video sebelumnya atau video contoh yang aku berikan sebelumnya itu, ada adik-adik yang sedang bermain game. Bisa kita lihat itu sepertinya game Free Fire ya. Jadi dia itu bermain, mungkin dia bermain itu sudah mengeluarkan skill bermain terbaiknya, tetapi ya kita lihat
kalah, lalu dia mengeluarkan sikap agresifnya, sikap tidak sukanya terhadap kekalahannya, lalu dia melakukan atau meluapkan emosinya sampai-sampai dia membanting HP-nya. Nah, di sana kita bisa lihat apa hubungannya dengan agresi tadi. Jadi agresi itu adalah suatu hal yang bisa memicu kita bisa marah, bisa meluapkan emosi kita, yang bisa membuat kita itu frustasi atau tidak terima kekalahan. Contohnya tadi ya, di video tadi, ada itu tidak terima kekalahan, jadi dia ngejudge, maksudnya dia melempar HP-nya. Bahkan ya, lebih parahnya lagi, ada orang-orang yang merusak barang-barang sekitarnya, merusak segala apa yang membuat dia buat apa sih? Maksudnya apa yang bikin dia lebih lega itu loh. Bisa dengan cara toksik, bisa dengan cara merusak barang-barangnya. Contohnya kayak tadi melempar HP-nya. Padahal kan kita itu bisa lebih bijak dan seharusnya kita bisa mengontrol emosi kita, dan kita tahu bahwa itu cuma permainan game. Jadi harapannya ke depannya untuk kalian yang juga relate dengan kehidupan kalian yang bisa seperti itu, yang kalau apa-apa bisa merusak atau meluapkan emosinya secara langsung. Jadi kita itu lebih bisa belajar mengelola emosi kita, dan ya supaya kita tidak merugikan diri kita dan orang lain. Jadi untuk kalian, bijak-bijaklah dalam bermain game, berbijak-bijaklah dalam bermedia sosial, atau berbijak-bijak dalam mengelola emosi. Selanjutnya kita lanjut ke video selanjutnya. Kok gitu ya? Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Langsung saja. Ayo kita belajar bareng yuk. Aku nggak bisa, aku nggak ngerti. Jangan kayak gitu, semangat aja. Ayo kita belajar sama-sama. Ayo. Supaya nanti kita bisa. Ya, Ayolah kawan, marilah teman, berikanlah Oke, kalian udah lihat nggak video yang kelima tadi? Ya, kita berada di last video atau video terakhir. Ini aku jelasin video terakhir. Setelah kalian lihat video tadi atau contoh video yang aku bikinkan tadi, kalian bisa lihat, bisa menanggapi nggak itu contoh dalam teori apa? Aku jawabin ya. Itu termasuk ke dalam video dinamika kelompok. Oke, jadi dalam teori dinamika kelompok atau kekelompokan, atau bisa disebut dengan kohesi, dan kerjasama dalam kelompok bisa meningkatkan efektivitas. Aduh, aku susah banget. Bisa meningkatkan efektivitas. Yang dimana kalian lihat kan, temannya itu ada chat masuk, terus temennya itu ini ngechat bahwa dia nggak bisa ngerjain soal atau ngerjain tugas secara sendirian, dan dia udah udah frustasi banget katanya. Dan temannya yang ngebalas itu punya ide, gimana kalau mereka kerja sama-sama. Yang gimana dalam kerja sama-sama itu mereka pasti berkelompok kan. Nah, jadi di sana terbentuklah dinamika kelompok. Yang tadi kan sudah aku sebutkan bahwa dinamika kelompok ini bisa meningkatkan efektivitas. Ya, betul sekali. Kalau kita
kesusahan dalam belajar, maka maksudnya kesusahan dalam belajar sendiri, maka dinamika kelompok sangatlah efektif untuk seseorang yang seperti itu. Yang dimana dalam dinamika kelompok itu kita bisa saling bertukar pikiran. Ada nih, apalagi di video itu, dia itu nggak ngerti, nggak paham. Dan dalam lingkungan dinamika kelompok itu, mereka itu saling menguatkan, saling memotivasi, saling menyemangati, dan saling berusaha satu sama lain agar bisa sampai di titik yang sama. Maksudnya sampai mereka mendapat jalan untuk itu, jalan untuk menemukan jawaban atau menyelesaikan tugas gitu. Di video itu sangat jelas ya, mereka belajar bersama dan ada satu temannya yang menasihati, gak apa-apa kita belajar sama-sama. Dan itulah yang terjadi di dalam dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok itu sangat penting untuk untuk orang yang memang butuh support dari orang lain, butuh semangat dari orang lain. Dan di sana kita bisa berkembang bersama, bisa di sana kita bisa berkembang bersama, bisa saling bertukar komunikasi, bisa belajar, saling memahami, bisa bertukar pikiran gitu ya intinya. Dan ya kiranya itu aja yang bisa aku jelasin untuk video kelima ini. Jadi jangan takut untuk berdinamika kelompok, yang dimana dinamika kelompok itu sangat penting untuk kita dan untuk relasi kita juga. Oke? Oke, yeay, alhamdulillahirrahmanirrahim. Video Khadijah sudah selesai dan ini tag terakhir. Khadijah sangat bersyukur telah menyelesaikan video ini dan Khadijah sangat bangga kepada Khadijah sendiri karena telah menyelesaikan video ini. Dan oh ya, Khadijah sangat berterima kasih kepada teman-teman Khadijah yang ada di Balangan, yang ada di desa Khadijah. Terima kasih kepada teman-teman dan adik-adik yang sudah membersamai dan membantu dalam pemprosesan video Khadijah. Khadijah sangat-sangat berterima kasih. Dan Khadijah juga meminta maaf kepada Ibu Sarihat selaku dosen pengampu di mata kuliah psikologi sosial ini. Khadijah meminta maaf Bu atas kekurangan dalam video Khadijah ini, dan Ibu bisa lihat Khadijah sedang ada di asrama, jadi kurang bisa seefektif Khadijah. Tapi Khadijah sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini mohon maaf Ibu, kondisi Khadijah sedang berada di asrama dan Khadijah meminta maaf atas kekurangan atau kesalahan dalam pembuatan video atau penjelasan yang Khadijah buat. Dan Khadijah sangat-sangat berterima kasih dan meminta maaf kepada teman-teman dan Ibu Sarihat atas jika ada video yang kurang mengenakan atau Khadijah salah dalam penyampaiannya. Khadijah minta maaf. Dan Khadijah sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan tugas ini. Dan untuk yang melihat video ini, Khadijah berpesan ambil nilai-nilai baik yang ada di video Khadijah ini dan buang jauh-jauh hal-hal atau nilai-nilai yang berbau negatif. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Semoga video yang Khadijah buat itu bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk Khadijah dan kalian semua yang melihat. Tetap semangat terus. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bisa